Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penampil akan mempresentasikan tentang jenis-jenis makna pada bagian 2. Saya Raffi Rianda Hardiana selaku MC sekaligus moderator. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani bersama teman-teman saya. Boleh di slide. Yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Raffi Rianda Hardiana, kemudian ada Ahmad Hasan Fuadi, kemudian ada Ulfa Nurul Wahidah, selanjutnya ada Indi Nailufar Amro, dan yang terakhir Muhammad Albigani Alana. Isi dari presentasi kali ini ialah makna konseptual dan makna asosiatif, kemudian makna idiomatikal dan makna peribahasa. Yang pertama kali akan mempresentasikan yaitu Indi Nailufar Amro. Oke, terima kasih kepada Rafli yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pembahasan kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai makna konseptual. Sebelumnya, makna konseptual itu biasanya dipasangkan oleh makna asosiatif, tapi bukan berarti mereka itu memiliki kesamaan, melainkan perbedaan. Perbedaan makna konseptual dan makna asosiatif ini didasarkan pada ada atau tidak adanya hubungan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Secara garis besar, Leach membedakan makna atas makna konseptual dan makna asosiatif. Dan di sini saya akan berfokus membahas mengenai pengertian makna konseptual. Makna konseptual seperti yang ada pada layar, yakni adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan referennya, dan bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual bersifat konkret. Makna konseptual juga sering disebut sebagai makna kamus. Jadi pada kamus, arti pertama yang dijelaskan di dalam kamus itu disebut dengan makna konseptual. Makna konseptual ini sama atau masih dalam satu rukun seperti makna denotatif, makna referensial, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna istilah. Boleh next slide? Oke, di sini saya akan memberikan contoh dalam bahasa Indonesia. Seperti kata ibu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ibu itu memiliki arti yakni manusia berjenis kelamin perempuan dan telah dewasa. Begitu juga seperti kata bunga yang memiliki makna konseptual yakni sebagai bagian dari tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya warnanya itu elok atau cantik dan baunya itu harum. Dan untuk contoh dari bahasa Arab mengenai makna konseptual itu tidak saya terangkan di dalam sini, tapi akan saya sebutkan seperti hotel yang memiliki kosakata yaitu fundukun. Hanya sekedar seperti itu saja, tidak ada embel-embel lainnya gitu. Sekian presentasi mengenai makna konseptual, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian selanjutnya ada makna asosiatif yang akan dijelaskan oleh Ulfa Nurul Wahidah. Kepada Ulfa Nurul Wahidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan menjelaskan mengenai makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kata yang berkaitan dengan keadaan di luar bahasa. Biasanya makna asosiatif ini berhubungan dengan nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, Leach mengklasifikasikan makna asosiatif menjadi 3. Yang pertama ada makna stilistika, yang kedua makna afektif, dan yang ketiga ada makna kolokatif. Makna stilistika adalah makna asosiasi yang dikaitkan dengan status sosial. Contoh kata tolibun yang berarti mahasiswa dan kata tilmidun yang berarti pelajar sekolah menengah. Dapat kita lihat dari arti kedua kata ini bahwa terdapat perbedaan status antara tolibun yang berarti mahasiswa dan tilmidun yang berarti pelajar. Yang kedua ada makna afektif. Makna afektif adalah makna yang muncul sebagai reaksi dari pendengar. Contoh, hasil tu'ala natijah mi'ah, saya mendapat nilai 100. Nah, kalimat ini dapat memunculkan rasa kagum bagi orang yang mendengar. Selanjutnya ada makna kolokatif. Makna kolokatif adalah makna yang berkaitan dengan makna kata lain.
yang mempunyai tempat yang sama dalam sebuah konstruksi kebahasaan. Contoh, al-mataru gozir artinya hujan lebat tidak bisa diganti dengan al-mataru kathir, artinya hujan banyak. Dalam konteks ini ada kata gozir dan kathir. Yang keduanya bisa berarti hujan yang banyak. Akan tetapi kata al-mataru tidak tepat diganti dengan kata disandingkan dengan kata kasir, akan tetapi al-mataru lebih tepat disandingkan dengan kata gozir. Nah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa Nurul Wahidah. Boleh di next slide. Selanjutnya ada makna idiomatikal yang akan dijelaskan oleh Albi Gani Alana. Kepada Albi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan terkait makna idiomatikal. Nah, dari makna idiomatikal ini terdapat kata idiom dan itu harus kita ketahui terlebih dahulu pengertiannya. Idiom adalah satuan-satuan bahasa, yaitu berupa frasa ataupun kalimat yang maknanya tidak bisa diartikan secara leksikal maupun gramatikal, atau maknanya tidak bisa diartikan secara harfiah. Sedangkan makna idiomatikal sendiri adalah makna sebuah satuan bahasa, bisa kata, frase, atau kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Bisa diartikan makna idiom ini berbeda dengan makna harfiah atau makna secara bahasa. Boleh di next slide. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh dari makna idiomatikal. Ada pada kata Ibnu Sabil yang memiliki arti orang yang sedang melakukan safar. Apabila diartikan secara harfiah, maknanya adalah anak ibn artinya. Nah, untuk contoh saat yang memiliki arti orang Yahudi ataupun Nasrani. Sedangkan apabila diartikan secara harfiah, maka kata ini atau frasa ini bermakna orang yang memiliki buku. Jadi dari dua contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya makna idiomatikal adalah frasa atau kata ataupun kalimat yang makna kata atau frasa ataupun kalimat yang tidak bisa diartikan secara harfiah atau menyimpang dari makna leksikal ataupun gramatikalnya. Mungkin sekian untuk makna idiomatikal, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Albi. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada makna peribahasa yang akan disampaikan oleh Ahmad Hasan. Kepada Ahmad Hasan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Rafli. Aku izin menjelaskan mengenai makna peribahasa. Namun sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan kondusifan gitu ya pada tampilan saya dikarenakan kendala gitu pada kamera saya. Baik, untuk makna peribahasa ini merupakan makna yang bisa memiliki perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam kasus makna peribahasa, terdapat kalimat peribahasa satu bahasa yang bisa dipadankan atau dicari persamaannya dalam peribahasa-bahasa lain. Namun ada pula peribahasa yang tidak memiliki padanan atau persamaan makna dengan peribahasa-bahasa lain dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan bahasa dan latar belakang budayanya. Contoh yang saya tampilkan pada slide yang telah tertampil, yang pertama adalah Roma Ushuraini bihajarin wahidin, yang mana peribahasa dalam bahasa Arab ini bisa kita temukan ya padanan dalam bahasa Indonesianya, yaitu kalimat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian beda kasusnya pada peribahasa yang kedua, terdapat peribahasa menggunakan bahasa Arab yang berbunyi ka'anna ala ru'usihim tuyuron, yang mana persamaannya adalah ka'annahum naimun au ka'annahum amwatun. Nah, untuk peribahasa yang kedua ini tidak terdapat padanan kata atau persamaan peribahasa dalam bahasa Indonesia, akan tetapi jika kita maknai konteksnya dalam bahasa Indonesia menggunakan kalimat yang kita definisikan dengan bahasa Indonesia, maka kita akan mengetahui bahwa kalimat bahasa Arab ini menggambarkan seseorang yang hadir dalam suatu forum namun orang ini hanya diam saja, seperti itu.
Mungkin mengenai makna peribahasa dicukupkan. Aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Hasan. Kemudian moderator ingin memberikan kesimpulan dari presentasi yang sudah kami paparkan. Kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami jabarkan yaitu makna konseptual sama seperti makna denotatif, referensial, leksikal, gramatikal, dan makna istilah. Sedangkan makna asosiatif itu sama seperti makna konotatif, stilistik, afektif, dan kolokatif. Sedangkan makna idiomatikal yaitu makna yang tidak bisa diartikan secara harfiah. Seperti contohnya yang ada pada slide Ibnu Sabil dan yang lainnya. Kemudian makna peribahasa adalah makna yang berkaitan dengan latar belakang kebudayaan itu sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan dan dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.